Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa kembali bersama Pak Cepi di pagi hari ini. Semoga kalian berserta keluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik anak-anak, hari ini kita berjumpa kembali dalam mata pelajaran seni budaya dan prakarya. Pada hari ini kita akan belajar karya dekoratif ya. Masih di tema 5 ya, sub 3 sekarang. Ya, kompetensi dasarnya 3.1 mengetahui unsur-unsur rupa dalam karya dekoratif. Kita langsung saja ya ke slide selanjutnya. Nah, sebelum kita belajar motif dekorasi apa saja ya, macam-macam motif dekorasi, terlebih dahulu Pak Cepi akan menyampaikan beberapa istilah yang telah kita ketahui. Namun barangkali di antara kalian ada ketika ditanya apa itu gambar masih belum tahu, belum bisa mendefinisikan seperti apa, sedangkan kalian sudah tahu gambar itu ini gambar gitu, atau yang ini dekorasi. Nah, tapi kalian belum tahu definisinya apa. Nah, oleh karena itu sebelum Pak Cepi melanjutkan pembahasan tentang motif-motif dekorasi, terlebih dahulu marilah kita ingat kembali pengertian dari setiap istilah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Silakan kalian lihat di layar ya. Yang pertama ada istilah gambar. Apa itu gambar? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gambar adalah tiruan barang. Nah, barang di sini baik orang, binatang, tumbuhan, dan lain-lain ya. Bisa juga misalnya benda mati seperti botol, rumah, dan sebagainya pokoknya. Nah, yang dibuat dengan coretan pensil dan sebagainya di sini maksudnya pulpen atau lain-lain ya, atau kalau melukiskan dengan kuas dan sebagainya. Di atas atau pada kertas. Nah, medianya kertas, ada juga dari kain dan lain-lain. Sekali lagi, gambar itu apa? Gambar adalah tiruan barang, ya. Orang, binatang, tumbuhan atau lainnya yang dibuat dengan coretan pensil atau lainnya pada media kertas atau kain dan lain-lain. Jadi kalian ketika ditanya apa itu gambar, kalian insya Allah bisa menjawab. Selanjutnya istilah yang kedua yaitu dekorasi. Kita akan mengucap atau kita akan bersentuhan dengan dekorasi-dekorasi ya nanti. Nah, dekorasi itu apa? Nah, dekorasi adalah setiap bagian dari perlengkapan dekor panggung teater. Yang kedua, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia juga bisa diartikan bahwa dekorasi adalah hiasan atau perhiasan sementara dari ruangan, gedung, jalan, dan sebagainya. Yang kita ambil di pembahasan kali ini berarti yang kedua ya, sebagai hiasan. Dekorasi adalah hiasan. Oke, kita lanjut ke istilah selanjutnya yaitu motif. Motif itu apa? Nah, di sini ada 3 ya. Ada 3 makna. Yang pertama ada maknanya pola atau corak. Kemudian yang kedua, salah satu dari antara gagasan yang dominan di dalam karya sastra yang berupa peran, citra yang berulang atau pola pemakaian kata. Kemudian yang ketiga, maknanya alasan atau sebab melakukan sesuatu. Yang kita ambil yang mana? Yang kita ambil yang pertama, yaitu pola atau corak. Jadi nanti ketika Pak Cepi sebutkan motif-motif yang kalian ingat di pembahasan kali ini adalah pola atau corak. Oke. Yang terakhir adalah karya. Karya itu di Kamus Besar Bahasa Indonesia ada beberapa makna, ada 2 makna setidaknya. Yang pertama maknanya pekerjaan, karya itu. Yang kedua hasil perbuatan atau buatan, ciptaan. Nah, yang kita ambil di bahasan kali ini berarti karya yang dimaksud adalah buatan. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Baik anak-anak, gambar itu macam-macam ya. Nah, yang kita akan pelajari di sini yaitu macam-macam dari gambar itu sendiri ya. Motif dekorasi ya. Motif dekorasi atau pola hiasan. Yang pertama ada motif realis, di mana gambar atau
eh, hasil dari gambaran kita itu sesuai dengan bentuk pada nyatanya, ya. Motif yang dibuat berdasarkan bentuk-bentuk nyata yang ada di alam sekitar. Misalnya kita memandang menggambar pemandangan alam, menggambar awan, menggambar bulan, sekolah dan lain-lain. Nah, di sini juga di layar silahkan dilihat ada dua contoh karya, ya. Motif realis, ada pemandangan di sisi laut, ya. Yang itu adalah salah satu motif realis. Kemudian ada buah-buahan, di mana kedua gambar tersebut kita udah jelas dan memang itu sesuai objeknya pada nyatanya, memang seperti itu, tidak aneh. Ini gambar apa ya? Memang ini. Jadi sekali lagi untuk motif realis di mana gambaran atau gambar itu sesuai dengan nyatanya gitu. Kita langsung ke motif dekorasi selanjutnya. Selain daripada motif realis, yang kedua ada motif geometris. Apa motif geometris itu? Motif geometris adalah motif yang mempunyai bentuk teratur dan dapat diukur menggunakan alat ukur. Misalnya gambarannya berupa bentuk segitiga, lingkaran, kerucut, segi empat, ya, dan silinder. Tadi kita sudah belajar motif realis, kemudian motif geometris. Kalau motif realis tadi sesuai kita menggambar sebuah objek sesuai pada nyatanya, memang seperti itu. Yang kedua ada geometris, di mana gambaran yang kita buat itu bentuk-bentuknya itu teratur dan dapat diukur dengan alat ukur, ya. Kita lanjutkan ke motif dekorasi selanjutnya. Yang ketiga adalah motif dekorasi dekoratif, ya. Motif dekorasi dekoratif. Apa motif dekorasi dekoratif itu? Motif yang membuat atau mengolah permukaan benda menjadi lebih indah. Misalnya bentuk bunga, kita atau hewan, tumbuhan, ya. Tetapi dalam catatan di motif dekoratif itu digayakan, dikreasikan gitu. Ada sesuatu hal yang baru yang membuat karya itu lebih indah. Kalau tadi di realis kita menggambar pemandangan ya seperti itu saja, memang pada nyatanya seperti itu. Tapi kalau dekoratif itu, misal kita di sini kan ada contoh, ya, ada gambar kucing. Ada tidak kucing misalnya seperti itu, warnanya kan tidak ada. Jadi digayakan kembali, dikreasikan kembali, namun tidak menghilangkan, ya, tidak menghilangkan cirinya. Jadi oh ini kucing, jangan sampai di motif dekoratif itu ini gambar apa, tapi walaupun digayakan, ya, kesannya harus masih ada pada motif itu. Di pinggirnya ada gambar ikan, ikan juga di situ dilihat ini digayakan seperti itu, namun tidak menghilangkan, ya, kesan dari gambar ikan itu sendiri. Kita lanjutkan ke motif terakhir adalah motif dekorasi abstrak. Dari sekian motif dekorasi yang telah disebutkan, disinilah motif abstrak adalah salah satu motif yang bentuknya itu bebas. Kalau misalnya geometris itu bisa diukur dengan alat ukur, ya, misalnya penggaris. Kalau misalnya abstrak itu bebas bentuknya. Anda bisa lihat di sini ada dua contoh hasil karya motif abstrak. Mungkin kalau kita sebagai orang awam itu gambar naon gitu, ya, gambar apa. Nah, untuk orang-orang yang pencinta abstrak, ya, pasti mereka bisa menikmati keindahan dari hasil motif abstrak itu sendiri. Nah, untuk tugas hari ini kalian mengapresiasi video yang Pak Cepi bagikan, ya, nanti di grup. Kalian apresiasi apa pembuatan gambar geometris yang diwakili dengan pembuatan batik kawung. Ini tidak usah dibuat dan tidak usah dikumpulkan. Tugas kalian pada hari ini menyimak bahasan tadi dari awal, kemudian diakhiri dengan apresiasi pembuatan gambar geometris, yaitu pembuatan batik kawung. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dicerna, dapat dipahami. Seandainya ada yang perlu ditanyakan, silakan langsung wapri saja ke Pak Cepi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.